Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini, saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi inspirasi, berisi pencerahan untuk Anda semua yang setia di channel ini. Channel Cahaya Kehidupan. Sebuah channel yang memberikan inspirasi, pencerahan, dan tentunya solusi bagi semua masalah di hidup Anda. Anda bisa temukan banyak solusi di channel ini. Saya membuat banyak section, ada di catatan harian, ada di pakar pikiran, ada di rahasia hidup sukses. Yang sering saya selalu membuat audio di catatan harian. Kenapa? Berisi pengalaman, inspirasi yang saya dapatkan di setiap hari. Sehingga bisa Anda dengarkan untuk membuka wawasan Anda, untuk memberikan pencerahan dalam hidup Anda. Memberikan cahaya hidup Anda. Sesuai nama channel ini, Cahaya Kehidupan. Hari ini, hari Senin, tanggal 27 September 2021. Bagaimana kabar Anda di hari ini akhir bulan September? Hari Senin biasanya hari yang penuh dengan kesibukan, di jalan macet, kemudian banyak aktivitas yang membuat ya crowded gitu ya. Kenapa? Karena biasanya hari Sabtunya libur, kemudian minggunya libur, jadi males untuk ngantor, untuk kerja lagi. Hal yang wajar karena mungkin Anda juga banyak orang lainnya tidak berlibur, tidak liburan, tidak istirahat, sehingga ketika Sabtu atau minggunya libur, Senin kerja lagi muncul rasa males gitu ya. Tapi coba kalau Anda ganti persepsi Anda bahwa setiap hari ya saya libur, ke kantor juga Anda buat feel-nya, Anda buat perasaannya itu senang-senang saja. Buat perasaan happy-happy, buat perasaan yang enjoy, buat perasaan yang menyenangkan. Nanti pasti di kantor juga suasananya happy kok, suasananya menyenangkan. Yang membuat sebuah situasi itu menjadi crowded, menjadi tidak nyaman, menjadi seolah-olah jelek, itu ya anggapan Anda sendiri, pikiran Anda sendiri. Misalnya sebuah kejadian seperti yang saya alami tadi, hari ini Senin tadi, saya kosong jadwal kelas AMC online, tapi saya harus pergi ke Bangkalan, ke Madura gitu ya, ke Bangkalan untuk berkomunikasi dalam ada urusan bisnis juga, ada urusan kantor juga. Tadi macet gitu ya. Di jalan macet, kemudian saya tidak membawanya dengan emosi, dengan marah. Saya suruh saja si virtual saya di saat ini untuk membuat lancar, dan tidak lama tiba-tiba dari belakang muncul patwal gitu ya. Saya pun ikut patwal itu dan akhirnya bisa bebas dari kemacetan. Entah itu dari mana patwalnya. Kemudian setelah selesai satu kemacetan, muncul lagi kemacetan di titik yang lain. Hari Senin, itu karena saya bilang Senin macet kan, jadinya macet. Tapi saya bawa santai saja, saya bawa happy saja gitu ya. Sambil di dalam, ternyata pas lagi macet itu berhenti, saya dapat telepon. Nah, ini bukan kebetulan. Ketika saya macet dapat telepon, jadi saya bisa ngangkat telepon. Saya angkat teleponnya, kemudian saya jawab, ternyata ada tawaran untuk bisnis gitu ya, tawaran bisnis, dan orangnya memberikan DP transfer duluan. Nah, apakah ini kebetulan? Bukan kebetulan. Efek dari tarikan pikiran kita sendiri. Hal-hal seperti ini adalah bagaimana kita membuat program di kepala kita, bagaimana kita menganggap sebuah kejadian itu apakah baik atau jelek. Sehingga saya pernah mengatakan bahwa sebuah kejadian dianggap menjadi masalah kalau kita sendiri yang buatnya masalah. Apa misalnya? Misalnya ada gelas pecah. Ya sudah, itu gelas pecah. Itu bukan masalah gelas pecah. Itu hanya peristiwa gelas yang pecah saja. Biasa saja sebetulnya. Kalau Anda beranggapan itu menjadi masalah, jadi masalah. Jadi tidak nyaman hidup Anda. Tapi kalau Anda mau beranggapan jadi itu hal yang baik, ya berarti jadi baik hidup Anda. Berarti kalau gitu semuanya kembali kepada bagaimana cara Anda melihatnya, bagaimana cara Anda berpikirnya, bagaimana cara Anda berprasangkanya.
Nah, ini juga sama dengan kita berprasangka kepada Tuhan. Banyak orang tanpa disadari berprasangka jelek sama Tuhan, berprasangka buruk sama Tuhan. Misalnya, ketika dapat sesuatu yang jelek, bilangnya ini sudah kehendak Tuhan. Ketika mendapatkan sesuatu yang dianggap musibah, dianggapnya ini sudah Tuhan yang buat. Padahal kenyataannya adalah semua kejadian yang ada di hidup manusia adalah hasil dari pikiran Anda sendiri, termasuk hutang yang berat, kemudian bisnis yang tidak jalan, kemudian orang yang punya hutang nggak bayar-bayar. Itu semuanya adalah hasil dari program di kepala Anda, hasil dari pikiran Anda sebetulnya. Bukan sudah Tuhan yang berkehendak atau apapun. Jangan buru-buru beranggapan seperti itu. Itu namanya Anda sudah berprasangka jelek sama Tuhannya. Hidup seseorang mau kaya atau miskin tergantung dari program di kepalanya. Hidup orang mau susah atau nyaman juga tergantung dari apa yang ada di kepalanya. Apa yang sudah Anda pahami dari kecil sampai sekarang, itulah yang membentuk realita di hidup Anda. Apa yang saya pahami dari kecil sampai sekarang itu yang membentuk kehidupan di diri saya. Sehingga kalau saya mau merubahnya, maka saya rubah saja apa yang ada di kepala saya. Nah, itulah kenapa setiap orang memang butuh dan wajib untuk memahami bagaimana kerja pikiran, bagaimana mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran supaya apa? Supaya bisa digunakan untuk mewujudkan impian manusia, untuk merubah kehidupan, untuk membuat hidup lebih baik. Kunci perubahan hidup itu bukan di mana-mana, bukan ada di luar diri Anda, tapi kuncinya sudah ada dalam diri Anda, yaitu ada di kepala Anda. Saya pernah menampilkan sebuah meme meme ada orang naruh kunci di atas kepalanya, kemudian tulisannya kunci ada di kepala ada gambar kunci di kepala. Ya, maksud itu sebetulnya karena perubahan hidup, kalau Anda mau merubah hidup, ya Anda berubah cara berpikirnya. Dan hati-hati, banyak orang ingin menggunakan pikiran Anda, banyak orang ingin mempengaruhi Anda untuk kepentingan mereka sendiri. Seharusnya Andalah yang punya hak untuk mengubah pikiran Anda sendiri. Anda yang punya hak untuk mengendalikan pikiran Anda. Anda yang punya hak untuk mengontrol pikiran Anda sendiri. Karena itu, Anda harus tahu bagaimana caranya, bagaimana mengelola pikiran dengan benar, bagaimana mengatur program-program di pikiran dengan benar, bagaimana merubah semua pemahaman, semua program di kepala Anda untuk dirubah menjadi hal yang baik, menyenangkan, dan tentunya untuk mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Sadari ini dan Anda perlu resapi. Jadi Tuhan itu sudah maha baik sebetulnya sama kita. Tuhan sudah ngasih semua orang itu kepala, dan dalam kepala ada pikirannya. Artinya semua orang punya potensi yang sama, punya kesempatan yang sama untuk membuat hidupnya baik, hidupnya menyenangkan, hidupnya nyaman. Yaitu apa? Dengan mengisi kepalanya dengan hal-hal yang menyenangkan. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk hidupnya, punya banyak uang, punya uang 1 miliar, 2 miliar, dan seterusnya. Tergantung apa? Tergantung bagaimana kita mengisi isi kepala kita. Apakah diisi dengan hal-hal yang membuat miskin, ataukah mau diisi dengan hal-hal yang membuat uangnya jadi banyak? Siapa yang punya hak mengisi kepala? Ya Anda sendiri. Itulah kenapa saya bilang setiap orang butuh dan wajib untuk mempelajari bagaimana caranya mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Kenapa? Kaya miskin, susah senang, semuanya hasil dari pikiran Anda sendiri. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.